Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 7 September 2022 dengan bacaan terambil dari Yeremia bab 20 ayat 1 sampai dengan 18. Adapun tema pada malam hari ini, memikul salib, mengikut Tuhan. Sebelumnya, marilah datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami malam ini datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami bahwa Tuhan yang selalu memberkati kami, mencukupkan apa yang kami perlukan tiap-tiap hari. Sampai saat ini tidak ada kekurangan suatu apapun. Terlebih pada malam hari ini, sebelum kami istirahat malam ini, masih Engkau beri kesempatan untuk menerima sabda firman-Mu. Tuntun dan berkati Tuhan di dalam kami merenungkan, menerima sabda firman-Mu pada malam hari ini, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini terambil dari Yeremia bab 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Namun saya akan membacakan dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Dengan perikop keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ayat yang ke-7, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, diresapi dan dijalankan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menyatakan bahwa dalam menghadapi tantangan kehidupan, biasanya manusia memilih dari salah satu kelima kemungkinan berikut ini. Yang pertama, menghindar. Yang kedua, mengalah. Yang ketiga, melawan. Yang keempat, berkompromi. Dan yang kelima, menang-menangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada orang yang senang tampil saat
segalanya berjalan dengan baik dan merasa dirinya yang paling berjasa di lingkungannya. Namun ketika mulai muncul masalah, ia segera menyembunyikan diri dan melemparkan kesalahan pada orang lain. Yang lain lagi terlalu berani menghadapi tantangan, namun tanpa perhitungan yang matang, sehingga hasilnya justru sangat mengecewakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya sebagai seorang nabi, Yeremia menghadapi begitu banyak tantangan. Tantangan itu bukan berasal dari pihak orang-orang yang jauh, melainkan justru dari rekan sejawat dalam pelayanan, yaitu imam-imam. Dia ditampar oleh imam Pasyur, bahkan diborgol dan dipasung, dibuat tidak berdaya. Yeremia nyaris menghindar dari tugas pelayanannya dengan berniat mengundurkan diri. Bisa kita baca di dalam ayat yang kedua dari Yeremia bab 20 ini. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungnya dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Begitulah derita yang diterima oleh Nabi Yeremia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Nabi Yeremia merasa tidak mampu menghadapi tantangan seberat itu. Namun akhirnya ia mengurungkan niatnya sebab ada nyala api, yaitu api semangat yang dikorbankan oleh Roh Kudus di dalam diri Yeremia. Sedemikian rupa sehingga ia mampu menahannya. Akhirnya ia tetap kembali menjalankan tugas hingga tuntas sampai akhir hidupnya. Bisa kita baca di dalam ayat yang ke-9b. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa tetap tegar di dalam hidup ini sekalipun berada di masa yang sukar? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa kesukaran yang berupa tantangan dan pergumulan dalam hidup ini merupakan suatu yang tak terelakkan dalam kita mengikut Tuhan. Apalagi ketika kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kesulitan menjadi semakin bertambah. Dalam menghadapi berbagai kesukaran itu, ada beberapa orang yang mencoba mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, yang akan merugikan diri sendiri karena berakhir tidak baik, berdampak tidak baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kegagalan, saya ulangi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akibatnya mereka mengalami kegagalan. Bahkan tidak sedikit orang yang mengalami frustrasi dan depresi. Sebagai orang percaya, kita memiliki sumber pertolongan dan kekuatan yang tak terbatas, yaitu Allah yang kita panggil di dalam Bapa
yang kita panggil sebagai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia senantiasa menyertai dan menolong kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita mampu menghadapi semuanya dan tampil sebagai pemenang. Maka dari itu, tetaplah melekat kepada Tuhan dan bersandarlah kepada kekuatannya yang dahsyat itu. Jika hari-hari ini kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, yang janganlah menghindar dari masalah. Menghindar dari masalah hidup bukan solusi yang baik. Justru marilah kita menghadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Hadapi pergumulan hidup ini bersama Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan diberi kekuatan dan bisa dilepaskan dengan kekuatan yang dari Tuhan tersebut. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami datang lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Bahkan Tuhan telah menuntun kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Dalam kami merenungkan firman Tuhan malam ini, kiranya menjadikan kami kuat di dalam kami mengikut Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, dan selalu menopang kami di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami. Ampuni Tuhan di dalam kami merenungkan sabda firman-Mu malam ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Berjumpa lagi pada renungan malam yang berikutnya. Amin.